Oke, kita mulai dengan membuat slip knot. Selanjutnya kita buat rantai sebanyak 42 CH. 39, 40, 41, 42. Lalu kita buat DC pada CH keempat. 1, 2, 3, 4. Kita buat DC. Jadi 3 CH kita hitung sebagai DC pertama. Lanjutkan, kita isi setiap CH dengan 1 DC sampai ke ujung. Ini sudah terisi sampai ke ujung. Dihitung ya, ini dari yang paling kanan ini 3 CH dihitung sebagai DC pertama, ini 2, 3 dan seterusnya. Semuanya ada 40 stitch. Jadi 3 CH ditambah 39 DC. Oke, nah kita lanjutkan. Pada CH yang paling ujung ini sudah ada 1 DC. Kita tambahkan 5 DC lagi ya di stitch yang sama. 1, 2, 5. Jadi di ujung ada 6 DC. Lalu lanjutkan ke stitch berikutnya. Setiap stitch kita isi 1 DC. Ini di sini. Nah, lanjutkan ke stitch sebelahnya. Setiap stitch diisi 1 DC. Kita isi sampai 39 C. Sekarang kita kasih tanda. Ini 6 DC pada stitch yang sama. Lalu stitch berikutnya untuk stitch pertama setelah 6 DC kita beri tanda. Jadi yang 6 DC ini untuk lengkung, lalu mulai stitch pertama ini akan menjadi bagian yang lurus. Nah, nanti waktu melanjutkan DC dihitung dari stitch yang diberi tanda sampai ke ujung ada 38 DC. Oke, dilanjutkan. Nah, ini sudah sampai ujung. Semuanya dari tanda ada 38 DC. Tersisa 1 stitch, tersisa 3 CH. Nah, di sini di CH yang paling bawah ini kita tambahkan 5 DC. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Sudah 5, kita join slip stitch di loop DC pertama. Ya, ini row 1. Jadi 3 CH untuk naik ini adalah bagian dari 6 stitch di ujung. Kita naik ke row 2, 3 CH, lalu isi stitch yang sama karena ini DC pertama kan ya. Nah, ini nanti jadinya tidak akan ada ruang atau tidak akan longgar di sininya. Nah, lanjutkan sampai 38 DC. Nah, ini sudah 38 DC. Tersisa 1 2 3 4 5 6. Ya, ini untuk yang ujung. Nah, berikutnya di 6 DC berikutnya yang melengkung ini, setiap stitch kita isi DC increase. DC increase atau 1 stitch diisi 2 DC. 1 increase, 2 increase, 3 increase, 4 increase, 5, 6. Ini berakhir di sebelum tanda. Nanti kita pasang lagi. Setelah 6 increase, kembali kita lanjutkan isi setiap stitch dengan 1 DC. 1 2 3. Jangan lupa pasang lagi tandanya di DC pertama setelah increase. Nah, ini dilanjutkan lagi sampai 38 DC. Stitch berikutnya ini tersisa 6 stitch. Setiap stitch kita isi dengan increase DC. 2 DC di stitch yang sama. 1 2 increase, 5 increase. Nah, karena di stitch terakhir sudah ketemu dengan 3 CH, di stitch yang sama dengan 3 CH kita tambahkan 1 DC. Ya, jadi seperti ini. Kalau sudah, join slip stitch pada loop DC pertama. Oke, selesai round 2. Kita naik ke round 3 CH. Seperti biasa, lanjutkan 39 DC. DC pertama di stitch yang sama dengan 3 CH. Lalu lanjutkan sampai 38
DC. Di atas increase yang pertama, di DC pertamanya selalu kita isi dengan increase juga. Ya, jadi untuk mulai lengkungan ini increase, ini increase. Nah, di atas DC pertamanya kita isi increase. Lalu diikuti 1 DC. Berikutnya kita ulang increase, lalu DC. Ya, kita ulang sebanyak 6 kali. Ini sudah 2 kali, berarti 4 kali lagi. Increase, DC. Ya, itu pengulangan untuk lengkung. Kita masuk ke bagian yang lurus. Kita buat DC sebanyak 38 DC. 1, 2, 3. Pasang lagi marker pada DC pertama. 4. Ini sudah 38 DC. Setelahnya pasti kita ketemu dengan increase. Di atas DC pertama increase, kita isi DC increase. DC increase berarti sebelahnya 1 DC. Lalu buat DC increase lagi. Kita ulang sampai 6 kali DC increase dan 1 DC. Ini yang kedua. Nah, yang terakhir kita sudah isi increase. Yang berikutnya 3CH ini pengganti 1 DC terakhir. 3CH ini bagian dari lengkungan ini, bagian dari pengulangan DC increase dan 1 DC. Oke, kita join. Selesai R3, kita naik ke R4, 1CH, lalu di stitch yang sama kita isi 1 DC, 1, 2, 3, lanjutkan sampai 38 DC. Kita sudah ketemu increase, ini increase. Nah, untuk di round 4 pengulangan lengkungnya itu kita buat dengan DC increase diikuti dengan DC 2 kali. 1, 2. DC increase, DC 2 kali. Ulangi sebanyak 6 kali. Ini yang pertama.
increase, DC 2 kali, ini yang kedua, ya. Sudah diulang 6 kali. Kita ketemu lagi dengan bagian lurus DC pertama, kita isi. Selanjutnya kita isi DC sebanyak 38 DC. Sampai di lengkungan berikutnya, ini di atas increase, kita buat lagi DC increase, lalu DC 2 kali. Oke, ini diulang ya sampai 6 kali. Nah, ini yang terakhir, kita buat increase, DC nya 1 kali, karena DC terakhirnya diganti dengan 3 CH. Oke, kita join, selesai row 4. Kita naik ke row 5, 3 CH, lalu DC pada stitch yang sama, lalu DC pada stitch yang sama, lanjutkan sampai 38 DC. Nah, untuk pengulangan di bagian lengkungannya kita isi dengan increase lalu DC 3 kali. Kita mulai di atas increase yang pertama, DC increase, lalu DC 3 kali. Kita ulang sampai 6 kali. Increase 1, 2, 3. Kemudian kita mulai ke bagian lurus. Kita buat DC 1, ini DC pertama, sudah 3. Kita ketemu di ujung satunya, kita ulang lagi increase dan 3 DC sebanyak 6 kali. Nah, ini increase yang di bawah DR4, di atasnya kita buat increase, lalu DC 3 kali. Ini yang ke-6, increase, lalu DC nya berarti hanya 2 kali, yang ketiga diganti dengan 3 CH. Kita join. Nah, ini selesai R5.
Nah, penambahan stitch di lengkungan ini terakhir kita lakukan di R5. Di R6 kita sudah tidak menambah stitch dengan increase. Nah, di round 6 kita akan isi semua berkeliling dengan 1 DC ya. Jadi tidak ada penambahan, semua diisi 1 DC. Naik 3 CH, DC di stitch yang sama. Nah, silahkan diisi DC keliling, 1 DC di setiap stitch. Keliling berarti nanti ada 3 CH ditambah dengan 135 DC atau total ada 136 stitch. Nah, ini stitch terakhir R6. Kita join di DC pertama. Nah, ini R6. Ini mulai melengkung di sini karena tidak ada penambahan. Oke, kita naik ke R7. Nah, di R7 ini masih sama ya. Isi setiap stitch dengan 1 DC. Naik 3 CH. Lalu DC ada stitch yang sama. Kita ulangi mengisi setiap stitch dengan 1 DC keliling, semuanya nanti ada 136 stitch. Ini akhir dari round 7. Lalu slip stitch pada DC pertama. Nah, ini selesai round 7. Melengkung. Nah, round 8 kita awali dengan 3 CH. Kita akan isi round 8 dengan back post DC. Kita mulai di DC yang pertama. Itu FPDC, jadi hakpennya masuk dari belakang, tembus, baru ambil benang, lalu lepas. Ulangin. Nah, ini dilakukan berkeliling, jadi lakukan back post di semua stitch. Jadi nanti ada yang menonjol seperti ini ya. Silahkan lakukan berkeliling. Nah, ini stitch terakhir, bisa melakukan BPDC. Lalu ini 3 CH, tidak perlu kita buat BPDC, langsung slip stitch pada DC pertama. Memang seperti ini sambungannya. Oke, kita naik ke round 9. Di round 9 masih menggunakan stitch yang sama ya, back post DC. Kita lakukan di semua stitch. Ini dari akhir dari round 9, jadi ada tekstur 2 garis seperti ini. Kita isi BPDC terakhir, lalu kita join
pada DC pertama. Ya, ini selesai round 9. Kita masuk ke motif di round 10. Kita buat 4 CH. Lalu DC pertama kita skip, buat DC di DC kedua. Setelah DC 1 CH, berikutnya skip 1 DC, kita skip. Lalu pada DC berikutnya kita buat front post cluster. Kita ambil benang, lalu seperti membuat front post, masuk ke sini, lalu kita lepas dulu benang, ambil lagi, ketiga, ada 4 benang, kita lepas semuanya. Jadi seperti membuat klaster 3 DC tapi mengait ke batang DC nya. Kalau sudah, buat 1 CH, lalu skip DC berikutnya, ini kita skip, kita buat DC di DC berikutnya. DC 1 CH, skip 1 DC, kita buat front post cluster. Ini di skip, berarti di sini 1 2 jadi diulangi ya. Setelah 1 stitch ada 1 yang di skip, di atasnya 1 CH. Ini diulang sampai stitch terakhir. Nah, ini 3 stitch terakhir. Setelah cluster kita buat 1 CH, skip 1 DC, 1 CH lagi, skip 1, kita ketemu dengan 3 CH. Nah, ini urutannya kan setelah DC kita buat cluster. Di sini kita buat saja cluster di 3 CH di bawahnya. Ya, kalau sudah, slip stitch pada CH ketiga. Kita naik ke row 11, 4 CH, nah di round 11 itu tidak ada cluster, semua kita isi dengan DC dan CH. Sudah 4 CH, di atas DC kita buat DC 1 CH. Di atas cluster kita lihat loopnya yang ini DC, ini CH, ini cluster. Kita buat DC 1 CH,
Lalu di atas DC kita buat DC 1 CH. Di atas cluster kita buat DC 1 CH dan seterusnya ya. Jadi kita isi dengan DC dan 1 CH. Jadi tidak ada cluster di round 11. Kita isi sampai ketemu awal lagi. Ini akhir row 11. Nah, terakhir setelah 1 CH kita kaitkan di CH ke 3 ya. 1 2 3 slip stitch. Ya, ini selesai round 11. Kita naik lagi 4 CH. Nah, kita akan kembali membuat motif. Jadi di round 11 ini hanya DC dan CH saja seperti jaring. Nah, di round 12 kita akan mulai membuat motif. Nah, klasternya akan kita buat selang-seling dengan round 10 ya. Ini round 10. Jadi nanti mengaitnya, klasternya mengait di antara di sini ya, mengait di DC round 10 di antara klaster yang sudah ada. Jadi mengait di sini, lalu nanti di sini DC, lalu klasternya mengait di sini. Jadi lompat 1 baris. Nah, ini di atas cluster berarti DC, lompat 1 baris, berarti di sini ya, di round 10. Lalu di atas DC kita buat DC, satu CH, lalu kita buat cluster lagi, lompat 1 baris berarti di DC ini. DC, 1 CH lagi, 4 1 baris, ya, jadi klasternya selang-seling dengan di bawahnya. Ini diulangi sampai kembali ke awal. Ini akhir dari row 12, masih 1 cluster. Nah, terakhir kita ketemu dengan 3 CH, slip stitch pada CH ketiga. Nah, ini kita lihat hasilnya, klasternya selang-seling ya. Oke, kita lanjutkan ke round 13. Round 13 itu sama dengan round 11. Round 11 tadi hanya diisi DC dan 1 CH. Buat 4 CH pertama, lalu skip 1 CH, kita skip,
Di atas klaster kita buat DC 1 CH, skip CH. Di atas DC kita buat 1 CH, skip CH. Ini dilakukan sampai kembali ke stitch awal. Setelah slip stitch, lalu naik 4 CH. Setelah 4 CH, nah perhatikan di sini. Di round 14 kita akan mengisi klaster lagi, mengait ke ini round 13, ini round 12. Nah, mengaitnya di round 12. Jadi lompat 1 baris. Mengait di round 12 di DC. Jadi ini klaster, kita isi DC-nya. Di atas klaster kita isi DC, di atas DC, kalau ketemu DC kita isi klaster. Ada klaster, kita isi DC, ada DC, kita buat klaster. Nah, sudah 4 CH. Kita lihat ini klaster, berarti di atasnya kita buat DC. Lalu CH. Ini DC, berarti kita buat klaster. Kita buat ya, ini dibuat selang slip. Diulang terus sampai ketemu stitch awal. Ini akhir round 14. Nah, terakhir setelah DC kita ketemu dengan 3 CH. Setelah DC kita buat klaster, urutannya kita buat klaster, jadi kita isi klaster. Ini 3 CH nya kita abaikan buat klaster. Kalau sudah, slip stitch pada CH ketiga. Itu round 14. Nah, round 15 kita akan kembali membuat DC dan CH. 4 CH, naik 4 CH, lalu skip 1, lalu DC CH, skip 1, DC CH. Jadi ini selalu selang-seling ya, baris dengan klaster lalu DC semua, baris dengan klaster DC semua ya. Jadi ini
round 15 itu sama dengan round 13. Lalu round 16 itu pasti sama dengan round 12. Nah, jadi ini nanti kita akan ulang. Ini sudah ada 3 baris klaster ya, 1, 2, 3. Nah, kita akan buat sampai ada 5 baris klaster ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga ini sudah kita buat, ini di baris 14. Lalu baris 15 sama dengan baris 13. Round 16 sama dengan round 12. Sama persis ya posisinya. Lalu round 17 sama juga dengan round 15 atau 13. Nah, baru nanti round 18 ini sedikit berbeda karena kita tidak di antara klaster kita isi dengan 3 DC. Nanti di round 18 yang berbeda. Oke, nah silahkan dilanjutkan, diulang sampai round 17. Round 18 kita akan isi dengan klaster, hanya bedanya kalau biasanya kan kita isi di antara klaster itu dengan CH, DC, CH. Nah, di round 18 kita akan isi di antara klaster dengan 3 DC, jadi CH nya diganti dengan DC. Pertama biasanya kita isi 4, nah ini hanya 3 ya, 3 CH, lalu isi di bawah rantai dengan DC. Pada DC isi DC, di bawah rantai isi DC. 3 DC, baru berikutnya lompat 1 baris, kita buat klaster. Lalu berikutnya isi DC di bawah rantai, pada DC isi DC, di bawah rantai atau CH isi DC. Lalu buat klaster, lompat 1 baris, jadi seperti itu. Diulangi sampai ketemu stitch awal. Nah, ini row 18. Kita lihat di sini ini sudah ada 5 baris. Ini alpin stitch ya, namanya sudah 5 baris alpin stitch. Nah, terakhir setelah 3 DC kita ketemu dengan 3 CH pertama. Nah, urutan setelah 3 DC itu kita membuat klaster. Nah, sekarang klasternya kita buat, jadi si 3 CH ini kita abaikan ya, kita buat seperti biasa, lompat 1 baris, CH ada di belakang, kita abaikan, langsung slip stitch di DC
pertama. Oke, selesai row 18, kita naik ke row 19, kita buat 3 CH. Berikutnya row 19 diisi dengan back post DC, BPDC di semua stitch. Jadi kita buat BPDC keliling. Oke, nah kita langsung buat BPDC pada DC yang pertama. Cluster juga kita lakukan BPDC. Lanjutkan. Nah, ini dilanjutkan sampai ketemu lagi dengan stitch pertama. Stitch terakhir ini berupa cluster. Cluster juga kita buat BPDC. Sudah ketemu 3 CH, berarti slip stitch. Ini selesai row 19. Kita naik ke row 20, kita naik 3 CH. Di row 20 kita buat BPDC keliling, sama ya, kita lakukan lagi BPDC keliling. BPDC di semua stitch keliling sampai ketemu stitch awal. Ini BPDC terakhir, kita ketemu 3 CH, berarti slip stitch. Nah, round 20 ini round terakhir bagian bawahnya ya. Jadi setelah ini kita putus benang. Nah, jadi di sini kita punya tekstur garis ya, tekstur garis di atas dan di bawah, lalu di tengahnya ada alpit stitch. Nah, bagian bawah ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di bagian penyambungan dengan bagian atas di part 5.